Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Halu Oleo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan Sekolah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Arfiati MSI. Kami dari kelompok 2 bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dengan judul materi jenis dan strategi manajemen pendidikan, manajemen keuangan pendidikan, dan tingkatan administrasi pendidikan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya Nuryasti dengan NIM A1I123094. Saya Eki Triputri dengan NIM A1I123043. Saya Maidah dengan NIM A1I123017. Saya Rifal dengan NIM A1I123023. Selamat menyaksikan. Jenis dan strategi manajemen pendidikan. Ini meliputi hakikat kepemimpinan kepala sekolah. Nah, karena efektivitas pengajaran di sekolah sebagian besar ditentukan oleh gaya kepemimpinan kepala sekolah yang berkaitan dengan kegiatan penggerak tujuan administrasi sekolah harus dipimpin oleh kepala sekolah yang dapat diterima. Kepala sekolah diperlukan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang manajemen sekolah di bawah kurikulum. Efektivitas kepala sekolah adalah hasil dari keterampilan mengelola administratornya. Kepala sekolah adalah anggota staf sekolah yang bertanggung jawab atas semua kegiatan sekolah. Ia mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan segala kegiatan pendidikan di lingkungan sekolah. Yang dipimpinnya ini mencakup atau berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan. 3. Meningkatkan karakter. 4. Perkuat kepribadian. Dan 5. Perkuat semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Nah, karena sebagai pemimpin pendidikan, kepala sekolah dapat berpartisipasi atau memberikan nasihat kepada karyawan, khususnya dalam pengambilan keputusan, baik secara komando maupun koordinasi, guna untuk memenuhi tujuan yang telah digariskan dalam struktur organisasi pendidikan. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan sebuah sekolah. Seorang pemimpin atau kepala sekolah akan efektif dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinannya jika ia senantiasa memperhatikan 7 faktor yang sangat relevan. Nah, 7 faktor tersebut, yang pertama adalah hukum, aturan, dan peraturan yang berlaku. Kedua, variabel yang terjadi di dalam dan di luar setting pendidikan. Ketiga, interaksi antara sumber daya manusia, yaitu guru, siswa, staf, orang tua siswa, sistem peralatan, dan objek lainnya. Kemudian yang keempat, produktivitas. Kelima, kesulitan, untung, dan rugi. Keenam, terpercaya dan berpengalaman, yang mengandung makna bahwa kepala sekolah harus senantiasa menjaga kepercayaan atasannya. Kemudian yang terakhir yaitu otoritas, kedudukan, ketegangan, dan konflik. Jadi kepala sekolah harus memperhatikan ketujuh faktor tersebut agar efektif dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinannya. Selanjutnya, peranan dan tugas kepemimpinan kepala sekolah. Nah, menurut Hatch dalam Wahjo Sumitjo tahun 2002 ada 8 rangkaian peranan kepemimpinan, antara lain memberi nasihat, mendukung pencapaian tujuan, bertindak sebagai katalisator, menambah rasa aman, bertindak sebagai wakil organisasi, menjadi sumber inspirasi, dan menghargai. Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah harus senantiasa memperhatikan dan menjalankan 8 posisi kepemimpinan dalam kehidupan sekolah. Yang pertama yaitu kepala sekolah akan dihadapkan pada sikap guru, staf, dan siswa yang memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda, sehingga sebagai kepala sekolah harus bertindak arif, bijaksana, adil, tidak ada pihak yang kalah atau diuntungkan. Jadi seorang kepala sekolah harus dapat memperlakukan orang-orang yang menjadi bawahannya secara sama sehingga tercipta semangat kebersamaan di antara mereka, yaitu guru, staf, dan siswa. Kemudian yang kedua, bawahan membutuhkan bantuan dalam melaksanakan tanggung jawabnya, seperti rekomendasi atau ide dari atasannya. Kemudian yang ketiga, untuk setiap organisasi membutuhkan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud adalah keuangan, manusia, dan sumber daya lainnya. Sebagai kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa instruktur, staf, dan siswa memiliki sumber daya, peralatan, waktu, dan bahkan
sumber daya yang mendukung mereka untuk melaksanakan keberhasilan tersebut. Kemudian yang keempat, sebagai katalisator. Jadi administrator mampu menginspirasi dan memotivasi guru, staf, dan siswa untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan sekolah. Tugas kepala sekolah menuntut ia mampu mempengaruhi tingkah laku dan sikap intelektual siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang kelima, setiap orang apakah mereka sendiri atau bagian dari kelompok ingin merasa aman. Jadi sangat penting bagi seorang pemimpin yaitu kepala sekolah untuk membangun suasana di mana guru, staf, dan siswa merasa nyaman, bebas dari ketegangan atau stres saat melakukan pekerjaan mereka. Kemudian yang keenam, akan berada pada kepala sekolah itu sebagai pemimpin. Oleh karena itu, penampilan seorang administrator sekolah harus dijaga dengan integritas, selalu dipercaya, dihormati dalam hal sikap, perilaku, dan kegiatan. Kemudian yang ketujuh, harus terus memotivasi guru, staf, dan siswa dengan semangat dan percaya diri. Kemudian yang kedelapan, menerima dan memahami tujuan sekolah dengan antusias dan berusaha secara bertanggung jawab untuk mencapainya. Kemudian yang terakhir, kepala sekolah harus terus-menerus menghargai pekerjaan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Penghargaan dan apresiasi ini antara lain dapat berupa promosi, fasilitas, ataupun kesempatan pendidikan. Manajemen keuangan pendidikan. Nah, pada poin A itu ada konsep dasar manajemen. Nah, yang pertama ada pengertian manajemen keuangan sekolah. Nah, keuangan itu merupakan bagian penting dalam sekolah karena setiap kegiatan itu membutuhkan biaya. Kemudian menurut Ahmadi dan juga Supriyadi pada tahun 2006, biaya pendidikan itu adalah salah satu input instrumental yang menentukan tercapainya tujuan pendidikan, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah lulusan, sarana, dan sebagai berikut, maupun kualitatif, yaitu mutu hasil pendidikan. Kemudian yang kedua ada fungsi pengelolaan keuangan sekolah. Nah, tujuan utamanya itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kemudian pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, atau kota itu memberikan bantuan dana melalui Kementerian Pendidikan Nasional. Selanjutnya ada penganggaran atau budgeting. Menurut Nanang Fatta, penganggaran adalah proses penyusunan anggaran, sedangkan anggaran adalah rencana operasional kuantitatif dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu. Nah, tim dosen Administrasi Pendidikan UPI 2010 itu menambahkan bahwa anggaran merupakan pernyataan kinerja keuangan yang diharapkan. Nah, fungsi anggaran dalam administrasi pendidikan itu yang pertama sebagai alat perencanaan atau planning tool, kemudian alat manajemen untuk mengendalikan jalannya kegiatan, kemudian instrumen kebijakan dalam penggunaan dana, kemudian instrumen politik karena dana publik terikat kepentingan publik, kemudian alat komunikasi dan koordinasi antar unit sekolah, kemudian alat evaluasi kinerja atau benchmark, kemudian alat motivasi bagi pengelola. Nah, selain itu ada langkah-langkah penyusunan anggaran. Yang pertama ada identifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian menentukan sumber daya seperti uang, jasa, dan barang. Kemudian semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang. Selanjutnya penyusunan anggaran sesuai format instansi, membuat proposal anggaran untuk diajukan, kemudian revisi usulan anggaran bila diperlukan. Kemudian ada penerimaan perubahan anggaran, kemudian persetujuan anggaran, dan juga pelaporan atau akuntansi. Nah, kemudian yang ketiga ada tujuan pengelolaan keuangan sekolah. Di situ yang membiayai program sekolah agar berjalan efektif dan efisien, merencanakan, mengumpulkan, dan mendokumentasikan kebutuhan dana secara terbuka. Kemudian ada mendukung otonomi sekolah dengan tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan. Selanjutnya yang keempat ada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sekolah. Di situ berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 tentang pengelolaan dana pendidikan, yaitu yang pertama transparansi yang bersifat terbuka, jelas, mudah diakses, dan juga mudah dipahami semua pihak. Kemudian ada akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban kinerja berdasarkan capaian tujuan. Kemudian ada efektivitas, yaitu tidak hanya mencapai tujuan tetapi juga menghasilkan kualitas sesuai dengan visi lembaga. Kemudian ada efisiensi, yaitu mengukur produktivitas dengan mempertimbangkan output kuantitatif dibandingkan sumber daya yang digunakan. Sumber-sumber dana dan pengelolaan keuangan sekolah. Yang pertama itu ada sumber dana keuangan sekolah.
Menurut Matin, pada tahun 2021, anggaran itu memiliki dua sisi, yaitu pendapatan yang merupakan dari berbagai sumber dana, kemudian pengeluaran itu untuk kebutuhan operasional pendidikan. Nah, kemudian ada beberapa rincian dari masing-masing sumber pendapatan sekolah atau madrasah, seperti yang pertama itu ada pemerintah, dana BOS APBN itu untuk biaya operasional non personalia, kemudian dana APBD 1 dan 2 dari provinsi atau kabupaten, kemudian gaji guru dan tenaga kependidikan dari APBN atau APBD rutin, kemudian yang kedua ada dana komunitas, sumbernya itu komite, sekolah, orang tua, sponsor, donatur. Kemudian sesuai dengan Permendikbud nomor 60 tahun 2011 tentang larangan pungutan di SD dan juga di SMP. Selanjutnya, dana swadaya atau usaha sekolah mandiri, seperti kantin dan koperasi sekolah, layanan jemput siswa, pemanfaatan kebun sekolah atau panen hasil, kemudian seminar, pelatihan, workshop, kemudian ada lomba seni atau kegiatan berbayar lainnya. Selanjutnya ada sumber lain. Sumber lainnya itu seperti blok grant, hibah atau bansos, hibah tambahan dari pemerintah atau pihak lain. Kemudian masuk ke poin 2 yaitu pengelolaan keuangan sekolah. Di situ komponen keuangannya merupakan salah satu faktor produksi pendidikan, dibutuhkan untuk menunjang semua kegiatan pembelajaran. Nah, menurut Kosta, pengelolaan itu dilakukan melalui yang pertama perencanaan, planning, pengorganisasian atau organizing, kemudian pelaksanaan atau implementing, pengawasan atau controlling, monitoring, evaluasi dan umpan balik atau feedback. Selanjutnya, akuntabilitas keuangan sekolah. Nah, akuntabilitas keuangan sekolah berarti kewajiban pihak sekolah, khususnya kepala sekolah, untuk mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dana secara transparan, efektif, dan dapat diakses oleh publik. Pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan sistem pembukaan yang baik agar setiap transaksi tercatat jelas. Beberapa komponen penting dalam akuntansi sekolah itu yang pertama, buku pajak atau pos, mencatat saldo setiap pos anggaran dan pengeluaran harian. Yang kedua, faktur, bukti transaksi pendapatan dan pengeluaran yang dicatat dalam buku kas. Yang ketiga, buku kas, mencatat penerimaan, pengeluaran, dan saldo harian serta didukung oleh cek. Yang keempat, buku besar, memuat rekap transaksi bulanan secara detail. Nah, yang kelima, buku piutang dan pembayaran jatuh tempo, mencatat daftar pihak yang berutang ke sekolah beserta jumlah dan jatuh temponya. Yang keenam, neraca saldo, dilakukan secara berkala mingguan atau 2 mingguan untuk mengetahui kondisi keuangan terkini dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Intinya, akuntabilitas keuangan sekolah menuntut transparansi, keteraturan, pencatatan, serta tanggung jawab kepala sekolah dalam melaporkan kondisi keuangan kepada pihak terkait, merencanakan dan membelanjakan anggaran sekolah atau madrasah. Yang pertama, alokasi dana sekolah sesuai Permen No. 19 tahun 2005 pasal 62. Biaya pendidikan meliputi biaya investasi, biaya operasional, dan biaya pribadi. Nah, yang kedua, sumber dana sekolah. Itu ada dana rutin pemerintah, itu digunakan untuk gaji dan tunjangan guru atau pegawai, kebutuhan kantor dan inventaris, listrik, air, pemeliharaan gedung, pembelian kertas, perbaikan fasilitas sekolah. Selanjutnya ada dana BOS atau bantuan operasional sekolah, digunakan untuk penerimaan siswa baru, pengembangan perpustakaan, proses pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler, pengeluaran lain sesuai aturan BOS Permendikbud No. 75 tahun 2012. Selanjutnya dana masyarakat, swadaya, dan sumber lain itu digunakan untuk mendukung kegiatan harian sekolah, pembangunan gedung dan fasilitas, pengadaan peralatan, perlengkapan kantor, ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga, seni, dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tingkatan administrasi pendidikan. Yang pertama kita bahas ada manajemen sarana dan prasarana sekolah. Jadi pengelolaan sarana dan prasarana ini diperlukan oleh setiap institusi, khususnya sekolah. Nah, untuk menjamin kelancaran operasionalnya selama proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang membantu dalam pelaksanaan proses belajar mengajar itu berada di bawah payung sarana dan prasarana. Karena proses pembelajaran ini tidak dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan sarana dan prasarana yang cukup. Nah, maka pengelolaan sarana dan prasarana ini sangat diperlukan jika ingin tercapai pembelajaran yang efektif. Nah, kemudian ada tadi dalam Soekarno pada tahun 2011, ia membagi fungsi menjadi manajemen 4 fungsi yang lebih dikenal dengan POAC, yaitu pertama ada perencanaan, kemudian ada yang kedua ada pengorganisasian, kemudian yang ketiga ada aktuasi,
Dan yang keempat itu ada pengawasan. Nah, jadi keempat fungsi manajemen tersebut dinilai sangat penting dan memiliki keterkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana di sekolah. Dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, dan asri, serta menciptakan kondisi sekolah yang menyenangkan, baik bagi guru maupun siswa untuk berada di sekolah. Nah, jadi diharapkan tersedianya alat atau fasilitas pembelajaran yang memadai secara kuantitatif, kualitatif, dan relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran. Nah, baik oleh guru sebagai guru maupun siswa sebagai siswa. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait sistem informasi manajemen sekolah. Nah, jadi yang pertama itu kita memahami sistem. Nah, jadi sistem adalah suatu organisasi yang saling berinteraksi, bergantung pada satu sama lain dan terintegrasi menjadi satu variabel atau komponen. Nah, jadi sistem memiliki dua kelompok pendek, yaitu tekanan pada prosedur dan komponen atau elemen. Nah, jadi Triwiono dan Meirawan pada tahun 2013 mereka urutkan yang tepat di mana serangkaian instruksi apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukannya, kapan harus dilakukan, dan bagaimana harus diikuti. Nah, jadi pemikiran berbasis komponen memandang sistem sebagai kumpulan bagian yang saling berhubungan, yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi Triwiono dan Meirawan pada tahun 2013, mereka mencapai tujuan tersebut. Jadi sistem berbasis komputer ada beberapa yang terdiri dari, jadi ini adalah bagian dari perangkat lunak. Nah, jadi perangkat lunak dan dokumentasi yang mempengaruhi logika, proses, dan kontrol yang diperlukan untuk menjalankan sistem komputer. Kemudian ada perangkat keras. Nah, jadi perangkat elektromekanik dan elektronik yang melakukan komputasi juga termasuk dalam kategori ini. Nah, kemudian ada Departemen Tenaga Kerja dan Ketenaga Kerjaan atau SDM. Nah, jadi pengguna dan operator di perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, kemudian ada banyak jenis database yang berbeda. Nah, dengan menggunakan perangkat lunak, itu seseorang dapat mengakses database yang luas dan terstruktur dengan baik. Nah, kemudian ada dokumentasi. Nah, jadi dokumentasi yang menjelaskan cara menggunakan atau mengoperasikan sistem seperti paduan penggunaan, formulir, dan dokumentasi lainnya. Kemudian ada pertimbangan prosedural. Nah, setiap elemen dari sistem atau prosedur lingkungan di mana ia terjadi ditentukan oleh serangkaian langkah. Nah, jadi yang kedua itu ada pengertian data dan informasi. Nah, ketika kita membahas data, orang biasanya menyebutnya sebagai informasi. Nah, jadi pengukuran atau observasi itu memberikan data yang merupakan informasi yang diperoleh darinya. Nah, jadi informasi adalah kemampuan seseorang untuk membuat penilaian berdasarkan koneksi dan interpretasi fakta. Yang ketiga ada sistem informasi. Nah, jadi sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang-orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen. Kemudian yang keempat itu ada sistem informasi manajemen sekolah. Nah, jadi sistem informasi manajemen atau disingkat dengan SIM itu adalah penerapan sistem informasi dalam organisasi untuk mendukung informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Manajemen bimbingan dan konseling. James Astorner, sebagaimana dikutip dalam Atmodiwiryo pada tahun 2000, yang mendefinisikan manajemen sebagai tindakan merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengukur semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian masih dalam Atmodiwiryo pada tahun 2000, ia mempekerjakan 7 peran manajerial yang tercantum sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi pengambilan keputusan untuk memerlukan tindakan memilih antara berbagai faktor yang sudah ada. Kemudian yang kedua dikenal sebagai pengorganisasian yang merupakan tindakan memutuskan bagaimana mengatur dan membagi tenaga kerja. Kemudian yang ketiga memilih, melatih, mengarahkan, dan menghentikan karyawan adalah semua juga dari proses kepegawaian. Kemudian yang keempat dalam proses manajemen kadang-kadang masa depan dan pengembangan tindakan terbaik. Nah, kami menemukan perencanaan. Kemudian yang kelima dengan kata lain kontrol pada tindakan yang sedang berlangsung dari pemantauan implementasi untuk memberikan arah tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang keenam, untuk mencapai hasil yang diinginkan, maka komunikasi adalah tindakan mentransmisikan konsep atau gagasan secara efektif kepada orang lain. Kemudian yang ketujuh, itu pekerjaan aktual bawahan diarahkan oleh atasan untuk memenuhi tujuan menyeluruh.